Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tidak malu bersaksi bagi Kristus. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, pikiran kami untuk mengerti dan merenungkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Landasan firman Tuhan kita hari ini 2 Timotius 1 ayat 8. Begini firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, satu kali ada seorang murid yang sangat bangga pada gurunya. Ia tidak peduli meski orang lain mengejek atau menolak, tetapi ia tetap dengan berani menceritakan apa yang dia pelajari dari gurunya itu. Demikian pula dengan kita sebagai pengikut Kristus. Bersaksi bukan hanya tugas, melainkan kebanggaan karena kita mengenal Sang Juru Selamat. Namun seringkali ada rasa takut, malu, atau tidak percaya diri saat harus menyampaikan iman kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, firman hari ini mengingatkan kita untuk tidak malu bersaksi tentang Kristus. Surat 2 Timotius ini adalah surat terakhir Rasul Paulus, di mana dia ditulis pada saat dia di dalam penjara di Roma, yang menjelang akhir hidupnya. Di situ Paulus tahu penderitaan adalah bagian dari pelayanan, dan ia mendorong Timotius atau anak rohaninya untuk tetap setia memberitakan Injil meskipun ada tantangan, ada penolakan, bahkan penganiayaan. Itu sebabnya dalam ayat 8 di situ Paulus mengingatkan Timotius agar tidak malu bersaksi tentang Kristus. Pesan ini lahir dari konteks penderitaan yang nyata Bapak Ibu. Namun tetap berpegang pada kuasa Allah yang memberi kekuatan. Saudara, tidak malu bersaksi berarti berani menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Bersaksi bukan hanya berkhotbah di mimbar, melainkan hidup kita sendiri yang menjadi saksi itu sendiri. Seperti apa? Yang pertama, di dalam perkataan kita dipanggil untuk menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, meski ada risiko ditolak. Yang kedua, dalam perbuatan, yaitu integritas, kasih, dan kerendahan hati kita yang menjadi Injil yang terbuka bagi banyak orang. Dan yang ketiga, menghadapi tantangan. Seperti apa? Saat kita bersaksi, mungkin kita menghadapi ejekan, dianggap fanatik, atau bahkan dimusuhi. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak sendirian. Sebab kuasa Allah yang sama yang menguatkan Paulus juga menguatkan saya dan saudara. Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita memulai dalam keluarga, pekerjaan, atau pergaulan. Kita bisa memulai dengan hal sederhana. Misalnya, mendoakan orang lain, membagikan ayat penguatan, atau menunjukkan kasih di saat orang lain membalas dengan kebencian. Oleh sebab itu, jangan biarkan rasa malu menghalangi kita. Karena dunia perlu melihat terang Kristus melalui hidup kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus sendiri adalah teladan utama yang tidak malu menyatakan kasih Bapanya bagi dunia. Ia rela merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Demi apa? Demi menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, jika Kristus telah mengorbankan segalanya bagi kita, maka kita pun dipanggil untuk berani bersaksi tentang Dia. Saudara yang terkasih, bersaksi bagi Kristus bukanlah pilihan tambahan, tetapi panggilan hidup setiap orang percaya. Jangan malu karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Seperti Timotius yang didorong Paulus, mari kita juga melangkah berani, percaya bahwa Allah memberi kekuatan untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Saudara, sekali lagi diingatkan bahwa
Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami dan kami lakukan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.